Shalom, selamat malam. Terima kasih buat Bu Eli yang selalu membimbing saya, juga Pak Frans buat waktunya, Bu Aileen, Bu Debbie, terima kasih. Terima kasih yang terlebih dahsyat buat Tuhan Yesus karena sanggup topang saya di tengah pergumulan saya gitu. Uh, Singkat cerita aja ya, um, saya seorang ibu dengan 2 anak. Saya sudah berumah tangga dengan suami saya 16 tahun pernikahan, uh, dan saya punya pernikahan yang bahagia 12 tahun. Akhir-akhir ini ya banyak kerikil-kerikil. Kebetulan pergumulan saya awalnya bukan rumah tangga, tapi uh, orang tua saya sakit ya, ibu saya sakit. Dia stadium terakhir cancer. Kebetulan waktu itu juga COVID ya. Jadi saya awalnya tinggalnya di Melbourne gitu. Sampai sekarang pun saya uh, bertempat tinggal di Melbourne. Jadi COVID saya pulang Indonesia sama suami. Suami dapat kerjaan di Jakarta. Mungkin deket sama mertua yang lagi sakit. Terus ibu saya juga lagi sakit. Saya bersyukur punya suami yang support gitu. Selalu dukung saya dan anak-anak gitu. Pekerjaan saya. Kebetulan karena saya biasa kerja di Melbourne, saya pulang ke Jakarta itu kan saya dulunya pramugari, nggak tahu kerja apa gitu di Jakarta. Akhirnya kemarin waktu COVID saya balik lagi terbang gitu. Terbangnya untuk perusahaan private jet. Jadi suami saya dukung. Dan saya juga bisa lihat ibu saya, terus orang tua jadi dekat lagi. Singkat cerita, saya jujur nggak tahu gimana gitu. Saya ikutan bisnis, terus bisnis saya intinya saya ketipu, saya kena kenipu dan saya punya hutang gitu. Dan dari situ awalnya mungkin suami saya kayak shock gitu apa yang terjadi sama saya, terus dia jadi mulai kehilangan, nggak support saya lagi gitu. Oh, ya banyak lah, ada salahnya saya juga gitu. Kurang lebih hutang saya 2,5 miliar. Jadi dari 2020 tuh COVID ya, saya kena itu. Terus saya juga punya pergumulan juga di kesehatan, saya ada kista dan minum. Jujur ya, kadang saya bilang sama Tuhan, saya nggak kuat Tuhan gitu. Terus uh, suami saya mungkin nggak happy dengan saya. Uh, Dia suruh saya pulang ke Melbourne gitu. Kebetulan kita ada usaha, ada kontrakan, ada kos-kosan. Saya fokus di sini gitu, karena kebetulan juga saya harus selesaiin masalah keuangan saya, dan kebetulan suami saya nggak dukung. Nah, itu dimulai dari kita pindah pindah negara. Dari situ sih mulainya gitu. Saya tinggal di sini sendirian. Kadang saya mikir, Tuhan, it's not fair. I'm trying to be a good person, tapi kenapa aku begini gitu. Terus aku shock gitu. Kayak uh, kenapa aku kan married, kenapa aku sendirian di negara ini berulang-ulang gitu, ngurus semuanya sendiri, ngurus rumah, usaha kos-kosan. Terus to be honest, sekarang aku punya 3 job, kerja tuh sampai berjam-jam gitu, puluhan jam, 75 jam, dan aku capek gitu, aku capek physically, mentally, aku depresi, stres gitu. Terus hutangku yang 2,5 miliar itu, puji Tuhan sekarang 300-an juta gitu, karena aku kerjanya kayak orang gila, plus aku juga minta tolong sama Tuhan gimana caranya, terus ada aja kerjaan. Sekarang aku punya 3 job offline dan 2 job online. Ya anak-anak nggak sama aku gitu, sama suami. Ya, ya jadi banyak lah pergumulan. Aku nggak kuat. Aku bilang sama Bu Eli gitu, aku DM dia. Aku bilang, Bu Eli tolong saya nggak kuat, saya mau bunuh diri aja bawaannya. Karena saya tinggal sendirian di negara ini, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, dan saya juga nggak mau berteman gitu. Cuman fokus mau kerja, pulang, gereja, paling itu. Saya awalnya lihat apa ya di YouTube tuh, ada Bu Elinya gitu, ada dia lagi khotbah. Terus saya dengar, loh ini gue banget gitu.
ini aku nih, aku orang yang berbeban berat. Terus Bu Eli bilang, carilah Tuhan dan kebenarannya gitu. Akhirnya aku cari Tuhan lebih dahsyat lagi. Um, Jujur ya, aku bingung sih harus kayak gimana gitu. Tapi Bu Eli cuma bilang, ayo cari Tuhan Yesus. Terus aku puji-pujian gitu, mulai terapi nangis ya, karena kan shock gitu kayak. Padahal udah 2 tahun nih, tahun kedua aku sendirian di Melbourne, tetap aja masih shock aja bawaannya gitu kayak. Tuhan, aku sampai kapan sih? Nggak tahan banget loh aku nih. Kayak uh, jalannya tuh panjang banget gitu. Tapi di tengah-tengah pergumulan itu ya, aku tuh kok, aku bangga banget gitu, terus bahagia gitu. Kenapa Bu Eli bisa WA aku tuh, siapakah aku gini gitu loh. Aku kan cuma serpihan debu, nggak berguna juga buat Bu Eli, siapa gue gitu. Dia kok bisa mikirin aku, dia tuh WA apa, dia tanya, ayo ada WA-nya gitu, terus ikut grup, terus dia suka tanya, ayo apa kabar. For me it's amazing, cause aku kan biasa ya, jablay ya, jarang dibelai, jadi kurang kasih sayang atau apa gitu, kurang perhatian, terlalu shock gitu apa yang terjadi. Ada yang perhatiin aku gitu. Jadi menurut aku itu suatu yang dahsyat sih. Di tengah-tengah pergumulanku tuh aku apa ya, bingung gitu, kayak mesti gimana dengan keluarga aku, dengan suamiku, dengan hubunganku dengan anak aku, karena kan aku jauh ya, physically kita nggak ketemu, tapi cuma telepon-telepon aja gitu. Oh, rasa kangen sih pasti kangen banget ya. Terus tapi aku bersyukur sih ada pengharapan, kayak aku tuh punya bos di 3 perusahaan yang aku kerja sekarang di Melbourne. Itu semuanya tuh baik gitu, peduli sama aku. Mungkin kadang-kadang lihat aku kalau kerja nangis, terus mereka cuma bilang, are you okay? Mau dicek nggak mental illness-nya? Are you get mental illness or something gitu. Jadi banyak ya kebaikan-kebaikan Tuhan, kayak setiap hari saya ketemu banyak orang baik di komunitas di sini gitu. Kadang suka bawain makanan, kadang just say hi, kadang pintu aku rusak dibantuin gitu, orang bule datang benerin. Terus banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikasih sama aku, walaupun aku tuh sendirian, aku tuh kayak dibuang gitu sama keluargaku, kayak uh, kenapa aku di sini gitu, masih mencoba nggak ngerti. Tapi aku cuman satu hal yang aku selalu dengerin khotbahnya Ibu Eli, selalu bilang, lepasin hak kamu gitu. Aku juga lepasin hak aku sebagai istri, udah nggak terlalu banyak nuntut, atau lepasin hak aku sebagai seorang ibu gitu. Kayak aku pengennya anakku sama aku, tapi kenapa aku sendirian di sini gitu. Um, nggak apa-apa, apapun yang terjadi gitu. Ingat janji pernikahan, ya aku coba ingat itu. Dan satu lagi ya, di saat aku ngejalanin beratnya beban hidup ini, uh, mungkin ya menurut orang, ibuku doanya dijawab gitu. Karena kan ibuku juga doa, wah kalau cancer stadium terakhir itu ya sakit banget ya. Katanya dia kesaraf gitu, sampai rambutnya habis kan, kemo. Terus dia juga kesakitan gitu. Kalau kita sebagai keluarga, doanya pengennya ibuku sembuh di jamah Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilangnya uh, ibuku tuh harus pergi, ya mungkin itu mujizat juga, karena kan sakitnya pergi, terus nggak ngerepotin keluarga, tiba-tiba ya sudah, memang sudah pergi, nggak perlu dirawat di rumah sakit gitu. Karena bolak-balik kemo itu, puji Tuhan, saya walaupun tinggalnya di Melbourne masih bisa nemenin ibu gitu, 3 bulan plus 2 tahun, 2 tahun di Indonesia, saya itu masih bolak-balik bisa ketemu ibu saya, bisa spend waktu, bisa ngobrol gitu, sampai akhirnya mungkin suami saya udah fed up, udah males gitu, akhirnya saya dikirim ke balik lagi ke Melbourne, karena border kan udah buka, sebelumnya border tutup, makanya aku bisa ada spend waktu sama keluarga. Ya pergumulannya lumayan banyak sih. Uh, saya bilang, ini Tuhan kok ini komplit banget ya, kayak keuangan, ya keluarga, ya sakit juga, ya orang tua juga. Kenapa ya Tuhan izinkan terjadi? Akhirnya sekarang saya udah nggak pernah tanya kenapa-kenapa. Saya cuma mau bilang, ya udah, saya percaya aja Tuhan, saya ikhlas aja, karena saya percaya gitu. Di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Jadi aku percaya Tuhan kasih aku pencobaan, aku tuh juga inget gitu, kalau misalkan Tuhan nggak kasih aku
kayak gini, aku nggak mungkin cari-cari Tuhan gitu. Nggak mungkin juga aku mau banget gitu nangis-nangis doa jam 2 pagi, jam 3 pagi, males-males amat. Tapi karena Tuhan izinkan yang terjadi, ya aku mau nggak mau ya cari Tuhan ya 24 jam gitu. Bener-bener cari Tuhan, uh, benar-benar mau berserah gitu, berlutut di kakinya dan meminta maaf, taubat gitu. Mungkin dulu aku banyak salahnya juga, mungkin dulu nggak dengerin suami, mungkin dulu aku nggak dengerin keluargaku gitu, main bisnis-bisnis aja tanpa tanpa banyak perhitungan atau banyak kesalahan-kesalahan yang aku buat gitu. Tapi aku percaya Tuhan Yesus kan pemaaf ya, walaupun kadang iblis tuh suka intimidasi gitu, kayak perbuatan kayak aduh udah jadi ibu masih bodoh aja gitu, kayak apa ya, nggak guna banget gitu, apa apa ya, banyak utang kayak gitu-gitu. Tapi aku percaya sih Tuhan Yesus pasti bimbing aku, karena aku di Melbourne puji Tuhan tinggal sama sahabat baik aku orang Filipina. Jadi kamarnya, jadi rumah aku sewa-sewain gitu. Jadi ada anak kos biar aku tuh nggak sendirian juga gitu. Ya puji Tuhan sih, semuanya Tuhan kasih baik. Aku masih hidup gitu. Terus aku dengerin khotbahnya Ibu Eli setiap hari aku kerja, aku sangat dikuatkan. Katanya, Bu jangan bodoh-bodoh amat gitu. Kalau mau bunuh diri nanti anaknya gimana gitu, nanti keluarga gimana. Terus aku udah puji Tuhan nggak kepengen gitu lagi. Puji Tuhan cuma pengen janji Tuhan ya dan amin ya, aku percaya aja. Itu aja sih. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wah, luar biasa. Ternyata sempet ya punya keinginan untuk menghabisi hidup ini, untuk bunuh diri. Tapi Iya akhirnya Pak. Tuhan tolong juga ya, supaya kuat, supaya bisa tetap bisa jalanin semua dengan baik. Termasuk juga apa namanya, sekarang punya komunitas nggak di sana di Melbourne, punya komunitas? Iya, iya, saya ikut gereja Hillsong. Jadi saya ada belajar Alkitab, paling gitu aja sih. Oh, oke, belajar Iya, Alkitab juga ya, puji nama iya. Tuhan. Nah, saya sempat juga kalau nggak salah pernah ngobrol ya kapan lalu. Saya Mm. percaya Ayu pun nanti dipakai sama Tuhan ya untuk bisa apa namanya menjangkau wanita-wanita juga yang mungkin yang pernah ngalamin seperti Ayu juga gitu mungkin ya. Saya pernah ngomong kalau nggak salah Amin. begitu, dan dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Sekarang ini juga ada mungkin kegiatan seperti itu, mungkin kalau ada teman-teman yang punya persoalan bisa berbagi ini apa namanya kisah, dan kemudian bisa saling mendoakan, mungkin begitu. Ya, di komunitas kami begitu sih Pak, di komunitas Hillsong Eastern Suburb Melbourne, kita saling doain gitu. Ada terapinya juga, jadi dikasih tahu terapinya gitu. Kayak saya kan lumayan shock ya, yang waktu saya deketin Ibu Eli itu, saya WA dia tuh, saya DM dia sih sebenarnya tuh, saya tuh bener-bener depresi banget gitu, stress out. Kayak rumahku kan depannya jalan raya nih, aku tuh bawaannya pengen nabrakin diri aja gitu. Ada truk-truk gede lewat gitu, aku udah nggak tahan lagi Tuhan, aku stres mau lari kemana. Akhirnya Bu Eli bilang, jangan Bu, jangan gitu. Aku bilang, oh ya sudah, saya biasa komunitas saya yang di Hillsong tuh cuman kita doa bareng, sharing gitu aja sih Pak biasanya. Terus ada juga namanya terapi, aku kayak terapi nangis gitu, terapi doa, pokoknya puji-puji 1 jam. Terapi nangis tuh kalau misalkan aku kayak pulang bangun tidur gitu ya, shock gitu apa yang terjadi, masih masih nggak percaya diri, terus akhirnya nangis dulu 1 jam sebelum berangkat kerja, terus nanti pas pulang kerja tuh nangis lagi pas puji-pujian gitu, setengah jam itu rilis sih, stress out, kayak mungkin sebulan kayak gitu terapinya, and then after that you feel better. Itu sih yang terjadi sama saya sih. Sama ada layanan 24 jam phone call buat komunitas di sini, agar apapun yang mau diceritain ya, mereka siap itu nolong apa aja gitu. Depresi ya, anti depresi namanya. Oke, berarti penting Ya. sekali ya kita punya komunitas ya. Saya berharap Ya. juga Ibu Ayu di komunitas PD Victory ini juga dibangun iman percayanya ya, Amin, lewat amin. kesaksian-kesaksian teman-teman kita yang lain juga, Iya, lewat firman Tuhan yang disampaikan baik oleh Ibu Gembala iya, maupun hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Dan saya percaya semakin kuat, semakin apa iya. namanya bisa berkarya ya, berkarya juga. Dan ya jadi sampai hari ini apa namanya komunikasi dengan suami masih
kurang baik begitu ya sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Kalau dia moodnya baik, kadang kita ngobrol. Kalau moodnya lagi nggak baik, nggak. Tapi aku nggak tahu sih kenapa bisa baik, nggak baik, baik, nggak baik. I have no idea what's wrong with him. Tapi aku cuma mau bilang, dia kata Bu Eli selalu bilang, dia suami limited edition yang terbaik dari Tuhan. Kadang kalau maunya aku ya, kalau maunya orang dunia gitu ya, mungkin nggak ngerti kayak Western community gitu ya, kayak kenapa sih Bu nggak cerai aja, cari aja yang lain, masih cantik ini, masih muda ini gitu. But we not working that way. Kalau anak Tuhan kan nggak begitu gitu. Kita perjuangin, takut akan Tuhan, janji di altar, ingat yang baik-baik gitu. Suamiku juga di 12 tahun married gitu, 2 tahun pacaran, he's amazing gitu. Makanya kan aku nikah sama dia, he's amazing man. Tapi over the sudden change, I don't know why. Mungkin saya juga banyak salah, tapi mungkin kita komunikasi kurang baik. Tapi aku selalu percaya sih, Tuhan pasti ubahkan hati yang batu, masih ada anggur yang manis dari pernikahanku, pasti Tuhan pulihkan lagi keadaannya seperti semula. Itu aja sih. Keuanganku dipulihkan, ya pasti. Wow. Ya, luar biasa, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya. Ya, penantiannya, pengharapannya pasti tidak akan pernah sia-sia. Ya, oke. Terima kasih Bu Ayu buat kesaksian pada malam hari ini. Ya, kita bersyukur bisa secara langsung mendengarkan kesaksian dari Ibu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan.